Drama nih ya, horor ke drama. Sebenarnya kami juga meriset kira-kira film apa yang disukai penonton Indonesia. Lalu setelah riset, Indonesia ternyata suka dengan film-film yang relate dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Lalu ngomongin soal ibu itu pasti berderai air mata. Dimana kalau anak generasi Gen Z lebih tidak perhatian kepada keluarga, lebih suka dengan teman-temannya daripada perhatian dengan orang tuanya. Lalu ini juga sebenarnya diangkat dari novel. Waktu baca novelnya kok saya berlinangan air mata gitu. Setelah baca novelnya selalu saya menghubungi Mas Rudi Sudjarwo. Mas Rudi, karena dia salah satu sutradara terbaik dalam bikin film drama. Setelah ngobrol sama Mas Rudi, saya ngobrol sama Mbak Oka Aurora untuk menulis skenario-nya. Lalu kita bertiga bertemu untuk kira-kira ceritanya berjalan seperti apa. Setelah ceritanya jadi, kira-kira case-nya siapa yang akan memerankan si tokoh-tokoh ini. Untuk peran Ibu Rahmi itu diperankan oleh Ibu Christine Hakim. Kebetulan Ibu Christine Hakim terhalang hadir hari ini karena masih di Jepang. Delay pesawat baru sampai di Jakarta jam 7 malam. Oh, kita tunggu di sana jam. Lalu setiap karakter ini kita pikirin banget. Ini perpaduan antara tim Leo Picture dan Mas Rudi. Kita ngobrolin kira-kira peran ini cocoknya buat siapa, sehingga dapatlah cast-cast yang sangat luar biasa ini. Saya merasa beruntung sekali bekerja sama tim Bella Esok Ibu Tiada karena mereka memberikan effort yang sangat luar biasa, memberikan kerja keras, reading berhari-hari, ikut nulis skrip, ikut ngasih masukan. Jadi ini merupakan satu karya yang sangat dinanti dan jangan lupa siapin tisu karena pasti berlinangan air mata. Waktu pertama kali saya menghubungi Mas Rudi pesannya cuma satu, orang yang nonton harus nangis. Dan lalu mulai develop, lalu Mbak Oka mulai menulis, lalu pada saat reading Mas Rudi juga ikut menulis bagian dialognya, Adinia Wirasti pun ikut menulis dialognya, dan saya sama Mbak Nunu untuk ikut meramu di balik untuk kesuksesan film ini. Gitu. Luar biasa. Terima kasih. Dan tentunya saya penasaran juga Mas Rudi Sudjarwo, ini adalah sutradara yang sangat legend sekali, sutradara papan atas ya. Oke. Tentunya sudah menghasilkan banyak karya yang sangat bagus sekali sebenarnya buat film drama gitu. Dan tentunya yang disampaikan atau mungkin dari segi visualnya, narasinya gitu, apa yang membedakan film ini dengan film sebelumnya? Nah, kalau buat saya pribadi sebenarnya sebuah berkah ya, bisa bekerja sama dengan lihat dong. Semua aktor dan aktris Indonesia yang paling berbakat saat ini dari film itu udah buat saya itu udah sebuah tantangan, tapi juga berkah gitu ya, karena saya tinggal teriak action and cut udah beres pasti. Oke. Luar biasa. Action and cut, masa Bapak udah bilang cut? Sebenarnya masih mau itu. Pengen tampil. Iya. Oke. Jadi mereka memang sebuah aset nasional yang menurut aku memang harus dikompil di satu titik project yang luar biasa. Luar biasa, keren banget. Tadi kan Mas Agung sempat bilang, sempat memberikan pesan juga gitu ya, kalau bisa di film ini dibikin penonton tuh sedih banget gitu. Tentunya kan itu kan tidak gampang untuk bagaimana caranya memberikan visual kepada para penonton supaya masuk ke dalam kesedihan itu, gimana Mas? Kalau buat saya pribadi mungkin saya lebih gampang bikin orang nangis daripada bikin orang senang. Saya pribadi sebenarnya. Beneran. Jadi pribadi. Jadi untuk film drama mungkin saya lebih dekat dengan hal-hal yang memang cengeng, karena saya pribadi juga cengeng. Jadi sangat mudah untuk saya set the standard bahwa ini kayaknya udah cukup nih, ini kayaknya belum nih. Itu buat saya, kalau saya udah bisa tersentuh, harusnya beberapa orang kebanyakan akan tersentuh. Gitu dia sekali ya. Terima kasih Mas Rudi. Keren sekali. Tapi kolaborasinya sendiri dengan penulis dari Mbak Oka sendiri bagaimana? Apakah ada kolaborasi? Yang jelas begitu ditawarin ini, judulnya kan memang lengkap sama hampir sebagian dari kita semua gitu ya, karena ini cerita tentang ibu. Dan saya juga kenal 4 karakternya gitu di dalam cerita ini. Ya jadi pada saat menulisnya gitu ya, saya banyak brainstorm sama Mas Rudi. Kebetulan pengalaman batin kami walaupun beda jauh ya,
Mas Rudi jelas pengalaman batinnya lebih kaya dibanding saya karena beliau pernah bandel banget. Saya enggak, saya baik sekali dari dulu. Jadi ya kami merasa cukup dalam menggali karakternya gitu, sehingga apalagi terus saya dibantu juga sama Mbak Asti untuk penajaman karakter saat di lokasi gitu. Jadi yang mudah-mudahan ini nanti akan bisa relate dengan banyak teman-teman karena ibu adalah adalah orang yang terdekat dengan kita gitu. Kalau nggak ada ibu kan nggak ada kita gitu ya. Terima kasih. Benar banget ya. Akan ada dialog yang mendukung kalau gitu. Sedih ya kan? Ini sedih banget, kayaknya baper deh penontonnya. Betul. Kan? Tapi kalau menurut Mbak Oka sendiri, maaf Mbak, ini kan kita seperti kita tahu, Mbak Oka ini udah banyak banget hasil karya yang Mbak Oka buat bikin, tentu aja untuk perfilman Indonesia juga. Kira-kira apa sih yang membuat cerita tentang Bila Esok Ibu Tiada ini berbeda dari itu? Karena ini membumi sekali masalahnya, masalah keluarga yang betul-betul keseharian, namun ternyata ternyata bisa memicu konflik yang besar gitu. Jadi ceritanya adalah tentang trauma masa lalu, luka masa lalu, kekecewaan masa lalu di dalam sebuah keluarga kecil yang sebetulnya di-trigger dari masalah-masalah yang sederhana banget, sehari-hari banget, namun bisa memicu dan meledak menjadi sebuah drama gede gitu. Oke, Luar biasa. trauma yang masih tertahan dalam hati dan juga pikiran. Oke, dan tentunya sebelum kita ke cast-nya dulu, kita ke Mbak Dulu dan tahu dulu apa nih yang akan disampaikan, diingatkan mungkin buat semuanya untuk film Bila Esok Ibu Tiada. Film ini wajib banget ditonton karena semua kita punya ibu, dan saat kita sudah beranjak dewasa dan kita juga banyak aktivitas yang harus kita jalani, kadang bukan nggak sayang tapi sebentar ya bu gitu. Jadi maksudnya selagi masih ada ibu, maksimalkanlah kita untuk ibu kita. Ya aja sih. Luar biasa. Itu dia ya, menghargai orang tua, menghargai ibu. Mungkin ada pesan-pesan khusus mungkin itu tentang bagaimana sih ibu kita tuh merawat kita dari kecil, mengandung, menyusui, dan bagaimana bakti kita terhadap orang tua, terutama seorang ibu. Mas Agung ini kan sangat mencintai ibunya ya, yang kita tahu ya. Amin. Makanya tagline film kami adalah rayakan selagi ada. Wow. Rayakan selagi ada, beri tepuk tangan. Yes, di sini juga saya udah bicara atas nama ibu juga ya. Oke, lanjut. Oke, dan selanjutnya Adinia Wirasti. Apa kabar lagi? Baik, kamu cantik sekali. Dan tadi juga saya sudah yakin sekali kalau kamu yang main pasti akan jadi cantik sekali peranan yang dimainkan. Ya. Nah, kira-kira nih apa nih tantangan dari film ini sendiri gitu yang mungkin membedakan dari film-film yang kamu sudah tidak terhitung banyaknya? Oke. Kasih tahu Mas. Jadi sebenarnya film ini tuh adalah salah satu proyek yang sangat spesial buat saya karena pertama kali saya kerjasama dengan Indi Sujarwo itu adalah tahun 2001 kira-kira. Ya, Ya, pokoknya udah kali kita kerja sama tuh ada C1 loh Mas. Jadi memang udah lama sekali. Lalu Mas Rudi ternyata percaya sama saya, memperkenalkan saya kembali lewat Tentang Dia tahun 2004. Oke. Lalu tiba-tiba 2024 beliau menelpon saya pribadi dong. Challenge yang terberat sih bilang enggak. Oke. Jadi udah pasti ya gitu. Udah pasti gimana juga kalau nggak ada Mas Rudi Sudarwo, kayaknya gue nggak akan ada di sini sekarang gitu. Dan segala macam perjalanan yang cukup lama, ternyata 24 tahun kan. Lalu sebenarnya film ini juga sangat amat unik karena Mas Rudi percaya pada aktornya 150%. Kami sebagai aktor diberi ruang, diberi waktu, diberi kayak sandbox gitu untuk pakai mau main, gue akan nge-frame semua dengan kamera gue. Nomor satu yang Mas Rudi waktu orang pertama kali bilang untuk pitching film ini ke aku adalah pendekatannya mau kayak dokumenter. Jadi gimana caranya supaya aktor-aktornya kalian menciptakan dunia yang gue mau frame di film itu. Jadi memang persiapannya cukup panjang dan cukup detail gitu. Kami berempat sebagai kakak adik yang mungkin bentuknya nggak sama,
Saya paling tua, ini kedua, dia keempat. Anak dari Christine Hakim dan Sandra Harjo. Dan itu tuh kayak, oke, kita mau apain ya karakter ini, empat-empatnya dan hubungannya kira-kira seperti apa gitu. Dan akhirnya dalam film ini kami bisa kerjasama bareng lagi setelah berapa 20 tahun. Dan akhirnya jadi dalam main nih, jadi emang nostalgic iya, menantang juga iya. Sebagai aktor juga aku merasa dibebaskan sekali di sini. Cuman memang aku menulis sedikit sebagai juru tulisnya Mas Budi sebetulnya. Apa yang Mas Budi mau tumpahkan ke dalam tulisan, I will. Wow, berat. Karena udah berbagai macam karakter udah kamu mainkan juga ya, dari yang tomboy, waktu di Carmen, terus juga banyak sekali film-film dramanya. Kita tunggu karya dari kamu nanti, oke? Thank you. Keren sekali, dan juga ini kita tentu aja kan pemain-pemain para senior semua ya. Yap. Ada Kak Fedi Nuril juga di sini. Kak Fedi, bagaimana sih Kak? Apa sih tantangan dari film Bila ES Tiada ini yang membuat kakak kan biasanya kakak kan biasa bermain film-film yang hebat gitu. Iya, Kira-kira apa yang berbeda dan menantang di film? apalagi film yang selalu bikin ibu-ibu tuh pada nyubit gitu, kayak ini makanya di laki itu jangan gitu gitu. Nah sekarang gimana? Film yang beda dan menantang di film ini, padahal kan perempuannya 1, 2, 3, 4, tapi istrinya cuma 1. Biasanya kebalikannya. Minimal 2 lah. Tapi enggak, di sini istrinya cuma 1 karena di sini memang fokusnya kakak beradik ya. Asti, gue, Manda, dan Yasmin, Hana sebagai istri. Sama kayak Asti yang menantang ini, metode atau gaya syutingnya Mas Rudi itu kayak dokumenter. Dan kita tahu dokumenter itu se-real itu, senatural itu, karena kan biasanya based on true story dan kamera yang ngikutin gitu ya, nggak mikirin blocking, nggak mikirin gimana. Jadi secara acting memang harus senatural dokumenter gitu. Dan itu dengan pemain yang juga jumlahnya cukup banyak, kita harus janjian, kita harus tektokan, kita harus ingat dia ngomong apa, dia ngomong apa. Ya itu seru sih, tapi ya menantang gitu. Karena gimana memang rasanya penonton yang nonton juga ada di sekitar situ. Gitu sih. Keren banget ya, tapi pasti pesannya akan tersampaikan dengan sangat baik karena aktingnya juga jago-jago banget di sini, luar biasa kakak. Nah, dan yang bikin saya tertarik untuk mau main di sini. Biasanya memang kita kebanyakan drama itu tentang cinta, cerita romantis kepada orang tua, tapi di sini juga menekankan kalau hubungan kakak adik itu juga sebuah hubungan yang harus diusahakan untuk tetap harmonis. Nah ini kan seorang ibu, Christine Hakim, bagaimana dia menjaga anak-anaknya tetap rukun, tapi kita juga lupa bukan karena kita ada kakak berarti kita harus terima aja begitu aja karena darah daging. Tapi hubungan ada kakak itu juga harus diperjuangkan supaya bisa harmonis.